Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita cintai dan kita muliakan khadimul majlis, ayahanda kita, guru kita, Abuya Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dimudahkan apa yang diniatkan dan dicita-citakannya. Amin ya Rabbal. Yang kita cintai, kita muliakan, hadir bersama kita ada Habib Umar Bahashim, ada Habib Bahashim bin Husin, ada Habib Nafsan dulu ya, ada Al-Habib Abdurrahman bin Salim Al-Kaf, ada Al-Habib Husin bin Abdullah, ada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Habshi, ada Al-Habib Saleh Al-Habshi, Palembang. Oh, kita gana. Ada Al-Habib Hasan bin Idrus dan segenap para guru-guru lain yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Ada Haji Sanusi, ada Buya Kuning, ada Abuya Kuning. Kita doakan juga semuanya para ulama-ulama kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hidupnya. Bapak Ibu beruntung banget ada banyak habaib hadir di tengah-tengah kita. Satu habib saja bisa menjadi penangkal datangnya musibah. Yang ngomong bukan saya, jangan amin-amin dong. Nazar makhluk halus. Nanti buka, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah halaman 531. Di sana disebutkan dengan jelas Ibn Hajar Al-Haytami menafsirkan, menyebutkan ada ayat dalam Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab buat salah satu kaum selama Rasul masih ada di dalamnya. Pertanyaannya, Rasul sudah tiada, bagaimana menghadirkan Nabi seperti seolah-olah masih ada? Jawabannya setelah yang satu ini. Serius banget. Mohon maaf nih, sambil duduk mohon maaf. Saya punya satu kelemahan, nggak bisa lagi duduk lesehan. Gara-gara efek kecelakaan 2016, kecelakaan paling parah. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan akhir.
Jangan lupa pasang niat kalau dengar azan. Fintani maturadani doa. Ada dua tempat kata Nabi, siapa yang berdoa di dua tempat itu doanya tidak akan ditolak. Satu, ketika azan terdengar. Dua, ketika hujan turun. Langit lagi terbuka, pakai pasang niat, doakan anak cucu jadi soleh dan solehah. Doakan penyakit diangkat Allah. Doakan semua kebaikan. Doakan para pemimpin-pemimpin kita. Semuanya doakan. Sudah satu azan, dua azan, tiga azan, ambil yang pertama yang terdekat. Kalau mau yang ini jawab, besok kita selesai. Ini mulai lagi nih. Ambil yang pertama dan yang terdekat. Kita baca doa sama-sama. Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'ala wassalatil qa'imah آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik, pasang niat dalam hati, Allah, aku dengarkan panggilan sholat, setelah acara aku tunaikan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana cara menghadirkan Nabi seperti tetap ada di tengah-tengah kita? Salah satunya, yang pertama, menghadirkan Nabi, kata ulama, dengan lisan. Tadi kita baca maulid sama-sama. Itu sama saja menghadirkan Nabi ada di tengah-tengah kita. Karena semua isi maulid bercerita tentang sejarah Rasulullah. Ketika seseorang berselawat, berarti dia sedang menghadirkan Nabi. Bencana, musibah, azab ditunda oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka kadang-kadang suka geli Habib, ada orang yang gak pernah tahu tentang maulid Habsyi, ya artinya apa, gak pernah dengar, gak pernah lihat maksudnya maulid tiba, Barzanji dan selainnya. Dia ulami, tapi dengan gampang mengkafirkan dan membid'ah-bid'ahkan. Hadir gak pernah, paham belum tentu, tapi dengan mudah membid'ah-bid'ahkan. Itu namanya bungul-bungul pintar. Bahasa lainnya wadah bajaran. Bahasa lainnya wadah betu'u. Alasannya cuma simpel, kadang-kadang kalau ditanya, Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah melakukan itu. Anak-anak, saya ajarkan dalilnya. Ada istilah dalam ilmu usul fiqh, namanya tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Segala sesuatu yang Nabi tidak melakukan, Nabi belum melakukan dari semua perbuatan-perbuatan, bukan lantas menjadi pengharaman atas perbuatan itu. Saya kasih contoh.
Acil, saya tidak menemukan satu hadis pun Nabi makan pakai sendok. Ada? Ada. Nabi makan pakai apa? Lalu sekarang ada sendok, kita makan pakai sendok. Apa lantas sendok nggak pernah dipakai Nabi langsung hukum sendok jadi haram? Itu bungul-bungul pintar, gagal faham. Betul? Bapak, sampai detik ini saya nggak pernah membaca riwayat ada hadis menyebutkan Nabi makan bersama keluarga di meja. Nabi makan nggak pakai meja, lalu kita makan satu keluarga pakai meja panjang. Apakah karena nggak pernah dipakai Nabi, meja hukumnya langsung jadi haram? Bujur, Habib Ahmad, itu kan hubungan dengan dunia. Ada nggak sih contoh yang berhubungan dengan ibadah? Ada, saya kasih contoh. Bapak Ibu, hadirkan di hadapan saya hadis sahih Nabi sholat tarawihnya 1 bulan full berjamaah. Nggak ada, Habib. Cuma 6 kali dan 7 kali saja berjamaah. 1 bulan tidak ada full berjamaah. Lalu Masjidil Haram 1 bulan berjamaah. Bujur. Lalu kita tarawih di sini 1 bulan berjamaah. Apakah karena tidak dilakukan Nabi, lalu kita sholat berjamaah hukumnya langsung jadi haram? Jangan gagal paham. Nggak cukup saya kasih dalil lagi, saya tambah lagi saudara-saudara. Bapak Ibu, ketika bulan Ramadan habis sholat isya, seringkali di masjid di musola membuat kultum, kuliah 7 menit Ramadan. Nggak ada hadisnya, tapi Wahabi bikin juga kultum. Bujur? Apakah gara-gara tidak ada tausiah sebelum tarawih, tausiah setelah tarawih, lalu tausiah yang manfaatnya besar, saling menasihati dalam kebaikan, lantas hukumnya langsung jadi haram? Itu namanya gagal faham. Bujur? Bujur? Ini kalau saya kupas nggak akan selesai nih. Kalau ngomongin Wahabi jadi naik darah jadinya. Betul, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit haram. Giliran orang bikin maulid Nabi di Indonesia dia yang kepanasan, tapi giliran dia bikin konser musik India di Jeddah ditonton, nggak diharamkan. Belum ada komentar satu ulamanya pun mengharamkan. Acil tahu nggak sekarang Saudi sudah lagi gila-gilanya bulan maulid, orang di Indonesia bikin maulid Nabi, menyambut maulid Nabi dengan pujian. Dia bikin konser musik barat terbesar dalam sejarah Saudi Arabia. Nggak cukup, bikin konser kedua yang diundang Bieber Justin, artis muda Covid, namanya Bieber Justin. Ketahuan, padahal saya cuma mancing doang. Ada yang langsung benerin Justin Bieber, nggak boleh dipancing, nenek-nenek tahu ya. Ternyata ada penggemar Justin Bieber juga di sini. Nggak cukup Justin Bieber, bikin lagi Pak. Masya Allah, malah mengalahkan 2 konser sebelumnya. Konser sebelumnya kalah, Justin Bieber kalah. Konser siapa? Salman Khan. Dan musik Bollywood menggoncang Jeddah. Jangan-jangan habis ini Jeddah digoncang dengan dangdutan. Artis Indonesia dikontras oleh Muhammad bin Salman. Mungkin trio macan manggung di Jeddah. Iya, betul. Kalau sudah artis dangdut kita turun ke sana, ini mohon maaf nih, MBS belum tahu saja Indonesia ini. Indonesia ini jangan main-main, semuanya ada.
Kalau sampai dipanggil oleh MBS bikin konser musik besar di Jeddah, lewat Salman Khan. Salman Khan cuma seseorang. Indonesia ada goyang ngebor, ada goyang ngecor, ada goyang patah-patah, ada goyang gergaji, ada goyang inti, ntar lagi goyang unta. Jujur, yang jelas-jelas haram nggak ada di komentar ini. Yang benar-benar ada manfaatnya dikomentarin haram. Itu namanya bungul-bungul pintar. Jujur. Tadi azan, sekarang hujan. Hari ini Allah sempurnakan buat masyarakat di sini. Keluar dari majelis hajat niat dikabulkan. Amin. Amin. Sallallahu Bagaimana menghadirkan Allah, menghadirkan Rasul di tengah-tengah kita. Yang kedua, melakukan semua sunnahnya. Ketika kita melakukan sunnah Nabi, berarti kita menghadirkan Nabi. Alhamdulillah. Yang ketiga, selama masih ada anak cucu Nabi, maka di sana ada Nabi di tengah-tengah kita. Oh, amanun li ahli al-arab, kata Ibn Hajar al-Haytami. Innahum minni wa ana minhum, kata Nabi. Mereka bagianku dan aku bagian dari mereka. Azir, azir, siap hujan-hujanan? Kalau dulu Nabi ngorbanin nyawa untuk bisa ngumpulin kita di sini, kita cuma ngorbanin waktu doang. Kalau dulu Nabi bermandikan darah agar bisa ngumpulin kita di sini, kita cuma mandi hujan doang. Malu dengan Nabi. Bujur, bujur. Saya mau tanya, siap hujan-hujan? Siap. Awan belum mandi. Baik, Bapak Ibu, yang ketiga, selama masih ada Ahlul Bait, maka seolah-olah Rasul ada di tengah-tengah kita. Insya Allah. Hari ini ada cerita menarik, nonton TV nggak, kejadian di Semeru. Ada seorang Habib, namanya Habib Muhdar. Namanya Habib siapa? Memang terjadi simpang siur cerita. Ada yang bilang diusir, tapi klarifikasi yang terbaru, beliau tidak diusir, tapi beliau mengalah, menunjukkan akhlak datuknya. Memang ada konflik, betul? Memang ada konflik sebelumnya. Nih, beliau dikasih rumah, beliau dikasih rumah wakaf. Mungkin ada ahli warisnya, ribut. Akhirnya Habib merasa tidak nyaman. Habib tinggalkan daerah itu. Tidak lebih 3 hari. Begitu Habib Muhdar meninggalkan tempat itu, Allah aktifkan Gunung Semeru. Bapak Ibu, baru kali ini gunung mengeluarkan laharnya, itu BMKG kebobolan. Biasanya Pak Polisi, gunung jangankan muntah, goyang sedikit terdata di BMKG gerakan gunungnya. Kurang canggih apa alat BMKG? Kurang hebat apa semua yang kerja di BMKG? Tapi sekali lagi ini menitipkan pesan, sehebat-hebat ilmu manusia, belum ada apa-apanya dengan ilmu Allah. Bujur. Begitu Habib Muhdar, anak cucu Nabi, dizalimi, beliau dengan akhlak yang mulia tidak melawan, mengalah.
Seiring langkah beliau tinggalkan, seiring itu Allah aktifkan Gunung Sumeru. Jangan main-main. Maka hari ini bersyukurlah. Hari ini banyak para habaib Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Insya Allah wasilah mereka-mereka yang mulia Allah jadikan kita hajat niat dikabulkan. Amin. Ya yang kita cintai, kita muliakan, ada Pak Camat. Pak Camat yang mana? Masya Allah, Pak Camatnya masih muda, ganteng, baru 3 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan Pak Camat selalu dalam lindungan Allah dalam setiap langkahnya. Hadir juga bersama kita ada Bapak Agung, Pak Kapolsek. Kita doakan Pak Agung mudah-mudahan dalam tugasnya dilindungi Allah. Saya seringkali menyampaikan, saya hormat dengan polisi, saya cinta dengan polisi. Saking hormatnya, jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Saya naik mobil nggak pernah ngebut kalau lihat polisi tidur, kelar sudah. Bujur. Ya lihat Pak Agung, Masya Allah, Habib pakai peci kayak Ustaz. Itu enaknya jadi polisi, Habib. Mereka pakai peci kayak Ustaz boleh, Ustaz pakai topi kayak polisi ditangkap. Mereka pakai baju gamis kayak Habib boleh, Habib pakai baju polisi dicurigai. Ini menunjukkan sebenarnya polisi bisa hadir di mana-mana. Insya Allah. Saya doakan tambahan Pak Agung masuk surga dengan seragam-seragamnya. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, mohon maaf hari ini sebenarnya suara saya mendadak hilang. Baru selesai tabligh akbar safari di Kalteng, Kalsel, di Kalteng dibawa ke pembuangan deh. Malah pembuang. Paling lucu. Tukang masalahnya. Dibawa ke tempat paling ujung. Luar biasa, mobil perginya kejeblos, pulangnya terbalik. Off-road, saya mikir perjalanan nggak nyampe hari. Lihat kanan kiri pohon kurma semua. Besar gitu ya. Ini mau bikin acara atau mau buang saya saja? Luar biasa. Gak pulang dari situ 2 hari saya teler sakit di Palangkaraya. Jadwal akhirnya digeser semuanya. Hari ini alhamdulillah bisa hadir di sini. Harusnya saya tanggal 25 sudah pulang ke Jakarta. Tapi karena takriman wa takziman dari Habib, saya mundur pulangnya biar ngambil berkah dari Abu ya guru kita. Acil mohon maaf ya kalau suaranya pas-pasan begini. Kalau nggak jelas nanti saya SMS. Acil, saya titipkan pesan dari Nabi. Pegang tempat yang dirasakan sakit sekarang. Itu seringkali saya amalkan. Bilang Nabi. Dulu ada sahabat Nabi masuk Islam, mengeluh tentang penyakitnya. Ya Rasul, setelah saya masuk Islam badan saya merasa pegel, nyeri, sakit. Kata Nabi, Bok yadaka ala ladzi ta'allam fi jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuhmu, lalu ikuti doaku ini, kata Nabi. Diajarkan Nabi doanya, sembuh. Hari ini saya titipkan doanya. Boleh kita manfaatkan waktu hujan, waktu
waktu azan, waktu majlis, mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya. Kemarin saya ajak jamaah Habib, ada yang pegang kepala, yang sakit gigi dia pegang gigi, yang sakit kaki dia pegang kaki. Nampak seorang pemuda duduk di samping saya, dia pegang hati. Saya tanya, kenapa itu? Putus cinta. Ada yang pegang dadahnya, jantung Habib. Nampak dari kejauhan ada seorang bapak. Saya tengok dia tidak pegang apa-apa. Saya tanya, kamu pegang apa? Dompet. Kita baca sama-sama yuk. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita. Ikuti saya. Bismillahi. 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 A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Baca 7 kali, awali bismillah 3 kali, doa tadi 7 kali. Kalau ada yang tidak paham, nanti kirim WA, saya kirim voice-nya, saya ijazahkan amalan ini. Mau nomornya? Catat. Mau nomor rekening atau nomor handphone? Saya kasih nomor WA saja ya. Tapi janji kalau tahu nomor WA saya yang baru, nomor WA yang satunya hang begitu. Gara-gara dikasih nomor WA setiap jam 3 subuh, nenek-nenek nggak ada video call. Hanya boleh WA, no miss call, no video call. Tulis WA, Habib, tolong dong kirimin doa yang tadi. Kami jamaahnya Abuya Habib Mukhtar. Nanti saya kirim suara. Pakai tiap hari anak sakit. Langsung dari Nabi hadis sahih. Sembuh insyaallah. Silakan catat nomornya. 082 13 kosongnya 4 kali. 00000 979. Saya ulangi. 082 13 979. Kirim WA, nanti saya kirimkan ilmunya, insya Allah. Bapak Ibu, kita doakan anak-anak muda kita yang semangat di depan kita ini, Masya Allah. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang saleh dan salehah.
aset yang berharga dunia akhirat bagi ayah ibunya. Hari ini izinkan saya menitipkan sebuah pesan. Indonesia sering dapat bencana dan musibah. Salah satu faktor penyebabnya karena darurat krisis anak soleh. Bujur? Aceh nonton TV nggak kejadian viral di Aceh Habib. Ada seorang ibu-ibu muda pinter kerja di Pemda, melaporkan ibu kandungnya ke polisi, bahkan menuntut ibunya ganti rugi sekian ratus juta, bahkan meminta ibunya angkat kaki dari rumah orang tuanya sendiri. Ini menunjukkan kiamat sudah dekat. Bujur, cantik, pinter, tapi nggak benar, nggak ada manfaat. Acil, lebih baik kita punya anak nggak pintar ya, asal benar. Kalau dia benar, walaupun tidak pintar, dia masih mau menerima nasihat dari ayah ibunya. Kebenaran apapun akan diterima oleh telinganya, lama-lama dia jadi pintar juga. Tapi kalau cuma pintar, nggak benar, jangankan nasihat orang, kebenaran dari ayah ibunya saja tidak akan dia terima. Merasa cuma dia yang pintar, orang tua dipandang kolot semuanya. Bujur? Anak-anak, Habib titip pesan, hidupmu nggak akan bahagia kalau kamu durhaka dengan ayah ibumu. Kalau nggak bisa memberi kepada orang tua, jangan meminta. Kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyusahin. Kalau nggak bisa ngebahagiain, jangan nyusahin. Kalau nggak bisa berbakti, jangan ngedurhakain. Nggak ada sejarahnya anak yang durhaka bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Pasti celaka dunianya, celaka akhiratnya. Mimpi akan diberkahi Allah hartanya kalau dia hitung-hitungan untuk orang tuanya. Bujur? Di buku saya ada cerita yang hebat. Sudah pernah punya buku karangan saya ini? Hari ini buku sudah tembus hampir 1 juta buku. Nggak pakai toko buku terbesar milik non-muslim loh. Hanya lewat tablik akbar saya di seluruh Indonesia. Buku ini mega bestseller. Sudah jadi film layar lebar lagi. Ini kalau saya kupas buku ini 2 bulan tidak selesai. Hari ini satu saja saya bocorkan satu cerita. Kalau saya bocorkan semua cerita yang ada di sini, nanti nggak beli buku. Hari ini satu saja oleh-olehnya. Mau? Saya mau tanya dulu semua yang hadir di sini, kepengen nggak rezekinya diberkahi Allah? Kepengen uang yang mencari kita, bukan kita yang mencari uang? Kepengen? Ada sifatnya rezeki itu ada 2, ada yang engkau datangi, ada yang mendatangimu. Saya dulu ketika mondok di pesantren Arya Palembang Habib, guru saya Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, muridnya Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih angkatan pertama, gurunya Habib Hamid. Ketika saya mau tamat, guru saya pernah nanya, Ahmad, ta'al kesini ya, ta'al. Lo orang Kalsel manggil ta'al kesini apa? Kasia. Oh kamari. Kalau ke sana kemarau. Ahmad kamari. Nah, kamu mau minta apa dari Abuya? Saya balik nanya, Abuya, tadi teman-teman Ahmad minta apa dari Abuya? Ada yang minta tasbih, oh. Ada yang minta peci Abuya, oh.
Ada yang minta serban. Oh, sekarang Ahmad mau minta apa? Saya dengarkan dulu apa yang diminta teman saya. Ternyata ada satu yang tidak diminta teman saya. Itu yang saya minta. Saya bilang, Abu ya, saya akan minta apa yang dilupakan teman-teman saya. Apa? Ijazah. Serban bisa saya beli, peci bisa saya cari milik Abu ya. Sendal bisa, tapi ijazah belum tentu keluar 2 kali dari mulut Abu ya. Tujuh, kalau ketemu habaib minta ijazahnya, ya ada amalan-amalan semua ini dahsyat-dahsyat. Amalan yang sudah mereka amalkan dan mereka dah buktikan kedahsyatannya. Saya bilang, Abu ya, saya nggak butuh peci, saya nggak butuh serban, saya minta ijazah. Amalan yang Abu ya amalkan amalan itu dan betul-betul terbukti, saya minta itu Abu ya. Saya diberikan amalan yang banyak banget Pak. Salah satunya guru saya bilang, kepengen nggak murah rezeki? Mau Bu ya. Kepengen nggak nanti kamu bukan cari dunia cari kamu, bukan kamu cari duit yang nyari kamu. Mau Abu ya? Nih, amalin kata Abu ya. Kamu pulang dari pondok ini, nanti kamu pulang ke kampung. Kamu dilihat oleh orang kampung, disuruh ngaji, disuruh ngajar, disuruh ceramah, apapun pekerjaannya selama halal, lalu kamu dapat imbalan yang halal, kamu cepat-cepat bagi dengan orang tuamu. Bikin mereka tersenyum di dunia, maka Allah bikin engkau tertawa di atas muka bumi ini. Bikin mereka bahagia, maka 1000 kebahagiaan Allah hadirkan dalam hidupmu. Saya pegang betul amalan guru saya. Pulang saya ke rumah, balik ke kampung, disuruh khutbah ceramah pertama. Kaget saya, selesai ceramah dikasih amplop. Saya nggak pernah mikirin amplop. Isinya. Ini yang ngomong kadang-kadang suka bener ya kalau isinya. Nih, tanya sama panitia, tanya sama panitia. Saya hadir ke sini tidak ada permintaan persyaratan yang memberatkan. Setiap kali saya diundang, Habib, bisakah hadir ke pengajian kami? Saya akan datang selama saya ada waktu. Daripada saya di hotel kapan, saya akan datang. Sedikit pun saya tidak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah panitia memikirkan. Ya bagi-bagi tugas saya kan ceramah, tugas panitia mikir dong. Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Hadir. Pengalaman pertama pulang dari pondok, disuruh orang kampung khotib, dapat amplop. Kaget saya Pak, tapi di sela-sela kaget saya teringat pesan guru saya, mau panjang, mau terus, tidak bakal putus, cepat kasih orang tua. Itu saya langsung pulang buru-buru ke rumah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kenapa Man? Umi duduk sini. Mulai detik ini sampai Ahmad tutup mata, insya Allah apapun yang Ahmad dapatkan dari yang halal, kita tanda tangan kontrak akhirat. Deal, kontrak apa? 50-50. Ibu saya nggak paham apa arti 50-50 itu. Bagi 2. Apapun yang nanti Anda dapatkan dari yang halal, Umi, kita bagi 2, 50-50. Deal nak. Sudah tahu artinya. Umi, ini amplop yang perdana. Umi yang buka ya Umi. 50-50 kan? Iya. Bagi 2 kan? Begitu dibuka Habib. Berapa isinya? Masya Allah. Amplop pertama isinya 100.000
rupiah. Tolong panitia dengerin ini dulu. Dulu. Mana panitia kalau nggak dengerin dulu. Itu dulu Haji. Umi saya bilang berapa nak? 100.000 Umi. 50-50 kan? Iya. Bagi dua kan? Umi 50 ya? Monggo. Ahmad 50 ya? Alhamdulillah. Hari itu saya bagi dua. 50.000 dipegang Umi, 50.000 saya kantongi. Nampak betul wajah ibu saya tersenyum Pak. Senyum. Saya ingat pesan guru saya, satu senyum orang tua karena akhlakmu jadi asbab 1000 rezeki, nikmat, berkah, keselamatan dari Allah pasti menghampiri kamu. Tapi jangan main-main. Satu tetes air mata kedurhakaan yang engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kezalimanmu, kesombonganmu, satu tangisan mereka itu bisa menjadi pintu awal 1000 bencana kesialan dari Allah menghampiri hidupmu. Buktikan. Saya langsung yakin, ya Allah, tadi saya melihat ibu saya tersenyum. Ya Allah, panjangkan rezekiku. Yakin besok akan bertambah. Engkau janjikan dalam Quran, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. 1 dikeluarkan di jalan Allah, 10 Allah ganti sekarang lipatnya. Ternyata betul Pak, belum nyampe malam, sore ada yang nelfon ke rumah saya. Yang ngangkat telepon bukan saya, ibu saya, karena dekat dengan telepon. Jadi siapa ya? Ustaz Al-Habsyi ada Umi. Ada dari mana? Perkenalkan, kami ini Universitas IGM yang punya Marzuki Ali, mantan ketua DPR RI. Umi, tadi kami ikut mendengar Ustaz khutbah. Kami tertarik kepengen besok mau bawa Ustaz ceramah di kampus. Hari Sabtu mahasiswa ada kajian. Kami kepengen bawa Ustaz Al-Habsyi. Boleh ya Umi? Boleh. Umi panggilkan Ustaznya sebentar. Ahmad 50-50. Langsung hafal kodenya. Besok saya ngadep mahasiswa Pak, hari Sabtu, hari libur. Yang saya hadapi mahasiswa, kajiannya berbeda. Selesai dari acara dengan mahasiswa saya dikasih amplop. Begitu saya raba-raba amplop kedua, alhamdulillah lebih tebal dari amplop pertama. Dari Megan kan tahu lah betul tebal. Saya nggak buka Pak, demi Allah saya nggak buka. Saya kepengen buka rezeki itu di depan surga saya yang ada di rumah, karena senyumnya mendatangkan keberkahan tambahan buat saya. Saya nggak sabar mau buru-buru pulang ke rumah. Saya lari-lari ketok pintu. Assalamualaikum Umi. Umi mendengar anaknya pulang. Waalaikumsalam. 50-50. Umi, ini yang hari ini Ananda dapatkan. Bagi dua kan? Iya. 50-50 kan? Umi yang buka ya, silakan. Senang saya lihat Umi saya, bukanya saja senyum. Begitu dibuka, berapa isinya Pak? Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Ternyata isinya 500.000 rupiah. Dulu. Saya makin yakin kenapa saya bisa dapat 500.000, karena saya memancing dengan 50.000. Kalau ngasih orang lain saja diganti 10, apalagi ngasih orang tua. Bapak Ibu mau tahu nggak? Saya dapat ilmu ini dari mulut Habib Zain bin Semit, ngaji di depan beliau satu malam, 11 malam. Kalau mau datang ke beliau itu di atas jam 11 malam. Beliau bilang di hadapan kami,
sedekah itu yang paling kecil pahalanya buat orang yang tidak dikenal. Di atas itu sedekah buat orang yang dikenal, kata Habib Zainal. Tapi ada lagi sedekah di atas itu. Sekali lagi saya ulang, yang paling rendah buat orang yang tidak dikenal. Di atas itu buat yang kita kenal. Tapi di atasnya lagi sedekah atas nama ayah ibu kita. Tidak ada yang bisa menandingi dan menyalipnya kecuali satu, sedekah dengan niat menyebarkan ilmu Allah. Bantu pesantren, bantu majelis taklim Habib, bantu pengajian. Cuma itu saja yang bisa mengalahkan pahala sedekah orang tua. Maka hari ini saya ingin mengajak dulu, sebelum saya lanjutkan cerita lebih seru, kita nanam saham akhirat yuk. Kita bantu majelis taklim. Hari ini majelis taklim beliau, saya mulai dari diri saya. Kita jadi berkah buat kita dan keluarga dan orang tua. Silakan tim sunduknya. Ini kita bisa pakai untuk kebutuhan majelis taklim beliau, guru kita. Saya mulai dari diri saya. Siapkan uang terbaik, infak terbaik. Nanti sunduk akan berjalan. 100.000 kecil ukuran dunia, ini besar ukuran akhirat, buktikan. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bertambah, pasti bertambah. Saya mulai dari diri saya. Nanti boleh. Ma'akalka fa'afnaika. Kata Nabi, apa yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaika. Apa yang kau pakai pasti laku. Wa ma tasaddaqta fa'amdaika. Yang kau sedekahkan kekal abadi selama-lamanya. Saya mulai dari diri saya. Jangan lupa asal-usul dalam kebaikan ada keberkahan. Dalam keberkahan yang saya berikan kepada ibu menjadi pancingan mendatangkan rezeki 500.000 rupiah. Manja abil hasana falahu asyru amsalihha. 1 kita keluarkan untuk Allah, 10 Allah ganti buat kita. Ternyata betul amplop kedua isinya berapa? 500.000 rupiah. Ibu saya bilang, nah 50-50 kan? Iya. Bagi 2 kan? 250.000 buat Ahmad ya. Alhamdulillah. 250.000 buat Umi ya. Iya Umi. 50-50. Deal. Saya lihat lagi Pak, ibu saya senyum. Saya yakin besok rezeki saya akan jadi 2.500.000. Aceh, saya yakin dalam hati besok rezeki ketiga saya insya Allah 2.500.000. Kemarin ngasih 50 jadi 500, dibagi 2 setengah, insya Allah nanti jadinya 2.500.000. Boleh nggak sih begitu? Boleh. Itu namanya husnuzon sama Allah. Ana indahan abdi, saya menurut prasangka hambaku. Kalau kita punya prasangka baik dengan Allah, energi positif yang datang. Bujur, ternyata betul anak-anakku. Ternyata betul malamnya Pak ada yang nelpon ke rumah saya. Yang angkat telepon gantian saya lebih dekat, ibu saya agak jauh. Saya angkat teleponnya. Assalamualaikum, dari siapa? Ustadz Al-Habsyi ada, saya sendiri. Perkenalkan saya Ustadz, saya Ketua Ikatan Dokter Mata se-Sumatera Selatan. Ada apa ya Pak? Saya dapat nomor Ustadz referensi dari anak saya yang kuliah di Universitas IGM. Dari mulut ke mulut rezeki Habib. Ada yang bisa dibantu? Ustadz, besok adalah sholat tarawih pertama. Satu kehormatan bagi kami, kalau Ustadz mau jadi imam mimpin sholat tarawih, saya kumpulkan di rumah saya, ada rombongan dokter-dokter ahli mata. Nanti Ustadz jadi imam tarawihnya. Habis tarawih kasihlah kultum dokter-dokternya, ya 7 menit gak apa-apa. Siap ya Ustadz?
Siap dok, besoknya dok. Akhirnya saya bilang, siap, saya akan datang dok. Ibu saya teriak di belakang, 50-50. Pak, besok saya pergi jadi imam salat tarawih. Habis salat tarawih saya kultum kan kuliah 7 menit, betul? Kuliah 7 menit. Begitu saya mau tutup kuliah 7 menit, hujan turun Habib, deras. Panitia bilang, Habib, mobil kami parkir di lapangan, kami nggak bisa pulang. Ngapain cuma duduk-duduk Ramadan nongkrong diam? Boleh nggak jalan kuliah 7 menit? Tambahin lagi dong sembari nunggu hujan reda. Kultum kuliah 7 minggu nggak apa-apa. Singkat cerita, saya tambah tausiah saya dari 1 jam. Permintaan 7 menit saya jadikan 1 jam. Selesai 1 jam, hujan reda. Hujan berhenti, reda. Saya diantar ketua panitia. Sampai di depan rumah, ternyata sudah tengah malam. Ibu saya nunggu saya kelamaan ketiduran. Akhirnya saya ketuk pintu, yang buka adik saya. Saya tanya, mana Umi? Umi tidur nunggu abang kelamaan. Akhirnya dokternya pamit, Habib pamit ya, nggak bisa lama-lama, takut ganggu istirahatnya. Habib, ini amanah dari jamaah panitia, tolong diterimakan ya Habib. Saya ambil, makasih ya dok, saya tidak akan mengambil di luar hak saya. Begitu saya lihat, saya pegang, amplopnya lebih tipis dari 2 hari sebelumnya. Di situ ujian datang. Memang kurang hati, memang di situ pintarnya setan. Nggak boleh lihat celah membuat keraguan kita kepada Tuhan. Setan langsung masuk membisikkan, Tuhan ingkar janji. Saya langsung cut lintasan setan, saya lawan. Tidak, Allah tidak akan ingkar janji. Walaupun amplopnya tipis, ini dalamnya insya Allah cek. Kalau sakit hati setan dengannya. Betul kan? Jangan mau diprank setan, kita bisa ngeprank setan. Anak-anak percaya nggak kalau kalian bisa ngeprank setan? Jangan cuma kita aja yang diprank, kita bisa ngeprank setan. Nggak percaya? Pulang dari sini dari tukang bakso. Ayo, bang, bakso, banyakin cabenya. Nanti begitu makan jangan baca bismillah. Otomatis makanan apapun yang dibaca tidak menyebut ucapan basmalah, setan otomatis ikut makan. Setelah habis, nanti ketika akan minum es baru baca bismillah. Saya pastikan setan mati kepedasan. Kalau jadi kamu baru teler. Anjir, saya dapat amplop lebih tipis dari 2 hari sebelumnya. Lagi-lagi saya niatkan cek. Masuk saya ke dalam rumah. Ternyata masuk ke kamar Umi saya sudah tidur, nunggu saya kelamaan. Saya nggak bisa tidur, gelisah. Hari ini kok belum bikin ibu saya bercanda. Hari ini belum bikin ibu saya senyum. Saya pelan-pelan cari akal bagaimana ngebangunin ibu tanpa mengusik ketenangannya. Saya pijitin kakinya sambil pelan-pelan. Umi, 50-50. Bangun ibu saya. Umi maaf ya pulang kemalaman. Umi yang minta maaf karena ketiduran. Ini yang hari ini Anda dapatkan. Umi insya Allah halal. Umi buka ya Umi. Mudah-mudahan isinya cek ya. 50-50 kan? Ya bagi 2 ya. Umi karena ini cek bukannya jangan dari tengah, dari ujung ya. Dibuka. Berapa isinya? Ternyata amplop kosong. Tolong panitia jangan sampai terulang lagi. Pastikan lagi. Belajar dari pengalaman. Amplop kosong, isinya cuma surat doang, bukan untuk saya. Amplop kosong. Saya malu banget dengan ibu saya takut ada goresan muka, menganggap saya sudah khianat dari kontrak akhirat.
Jangan main-main goresan sedikit hati orang tua, itu bisa menghilangkan keberkahan hidup di dunia. Saya langsung nangis pas sujud. Umi, demi Allah, Ahmad belum khianat dan tidak akan khianat. Inilah hari ini yang Anda dapatkan. Umi, maaf ya, gak bisa 50-50 hari ini. Di situ mulianya hati seorang ibu. Kalau kita susah, mereka siap jadi yang pertama meneteskan air mata. Tapi ketika kita bahagia, ayah ibu rela jadi yang terakhir tersenyum setelah kita. Tidak kayak kita, giliran susah ngedeketin orang tua, giliran senang deketin teman. Jujur, ibu saya menghibur hati saya. Ahmad, siapa bilang kamu tidak bisa membahagiakan Umi? Kamu tiap hari sudah membahagiakan Umi, tapi gak bisa 50-50. Siapa bilang? Bisa. Kita bagi dua amplopnya, disobek dua dulu. Kamu pegang separuh, Umi separuh, 50-50. Selesai kan? Udah. Kamu pegang omongan Umi. Kalau sabar pasti subur. Rezeki itu gak bakal ketukar. Kalau bukan milik kamu depan mata bisa hilang darimu. Tapi kalau milik kamu, 1001 cara yang jauh digerakkan menghantarkan untukmu. Nah, kamu tidur ya nak, besok sudah mau sahur. Kan kamu ada acara lagi, tidur ya nak. Saya coba tidur, gak bisa-bisa. Kebayang wajah panitia. Susah nutup mata. Tampil wajah-wajah panitia. Ternyata betul, habis sholat subuh, setelah sahur, dokter yang nganter amplop kosong semalam datang ke rumah saya lagi, Pak. Dia ketok pintu. Assalamualaikum, Ustaz. Ibu saya bilang, nah ada tamu. Ternyata begitu saya intip, makhluk ini. Saya buka pintu. Begitu dibuka, belum saya ngomong, dia dulu yang minta maaf. Ustaz, maaf banget, semalam itu ada yang salah nggak? Saya bilang enggak salah lagi deh. Begini kronologisnya kalau Ustaz mau tahu. Demi Allah, saya nggak sengaja, saya buru-buru di rumah Ustaz gelap. Depannya saya keambil amplop kosong. Amplop berisi milik Ustaz masih di kantong. Nyampe ke rumah baru sadar, mau patah balik lagi jauh, sudah tengah malam, takut ganggu istirahat Ustaz. Saya pasangnya besok setelah sahur, habis sholat subuh saya kembalikan amplop yang berisi milik Ustaz. Ustaz, demi Allah saya tidak buka sedikit pun, tidak saya kurangi. Kalau Ustaz mau tahu fakta yang sebenarnya, saya tersiksa, saya nggak bisa tidur gara-gara pegang amplop Ustaz. Saya keceplosan, apalagi saya. Pegang amplop kosong. Ustaz, ini amplopnya silakan dibuka, dihitung. Saya telepon ketua panitianya, kita dengarkan sama-sama, speaker sama nggak jumlahnya. Sampai segitunya dia takut dicurigai. Saya bilang, bang, nggak usah gitu-gitu amat. Saya orangnya low profile. Kalau memang milik saya masih ada, saya ambil. Tapi kalau nggak ada, ya pokoknya diusahakan lah gantinya. Masih nggak. Ustaz buka sekarang, saya telepon ketua pengajian. Maaf, gak bisa bang, saya punya teman 50-50 di dalam. Saya gak pernah buka di tempat lain. Saya izin dulu ya dengan ibu saya. Saya masuk, Umi, betul amplopnya kembali. Benar kata Umi, kalau rezeki gak bakal ketukar. Tapi dia minta buka di depan. Kalau Umi izinkan, saya buka. Umi katakan tidak, saya tidak akan buka. Silakan, bikin dia pelong hatinya. Tapi tetap karena 50-50 itu tidak termasuk kontrak itu. Begitu dibuka berapa isinya? Apakah 2.500.000 seperti yang saya harapkan? Ternyata Allah lagi ingin menguji lagi kesabaran saya. Separuhnya doang, 1.250.000. Di situ setan nggak boleh lihat celah ini.
Tuhanmu nggak nepati keinginanmu, saya potong lagi. Tidak, banyak cara Allah mengabulkan keinginan hambanya. Idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Ini cerita mau saya akan jadi sinetron. Begitu dibuka isinya 1.250.000. Dia telepon Habib Amisnya. Loudspeaker saya mendengar. Mohon maaf ya bang, itu amplop buat Ustadz Al-Habsyi tadi malam berapa sih isinya? 1.250.000. Oh ya, terima kasih bang. Ustadz sudah dengarkan 1.250.000 dari panitia. Sekarang izinkan saya, biar tidak merusak silaturahim di antara kita, saya tambahkan separuhnya lagi. 1.250.000 biar genap ngitungnya 2.500.000 sebagai penghapus keteledoran saya. Saya langsung keceplosan. Dok, sering-sering lupa. Ibu saya dari dalam teriak 50-50. Nanti ada di buku ini. Sampai sekarang saya kalau orang tua minta nggak mau, nggak bilang tidak, saya siapkan, saya taruh uang saya di rekening adik saya. Kalau saya nggak bisa dihubungi lagi ceramah, Umi menghubungi transfer. Hari ini saya kasih 10 juta diganti 100 juta. Pernah ngasih 100 juta diganti 1 miliar. Kadang-kadang saya yang nelfon Umi, minta apa? Ayo minta apa? Sudah nggak minta. Semakin kita jor-joran sama orang tua, buktikan semakin Allah bikin rezeki kita seperti air yang mengalir. Insya Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu nanti dapatkan buku ini, niatkan berikan hadiah buat anak cucunya. Ini buku saya tulis 3 tahun setelah Habib nangis, nulisnya sambil nangis. Saya nulis buku ini, saya sedang memarahi kebodohan masa lalu saya. Saya percaya kebodohan kita semuanya. Apa saja kebodohan kita? Mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Siapa surga kita yang dekat? Ayah ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Maka saya kasih judul Al-Jannah fi baitika. Ada surga di rumahmu. Anak-anak ikutin Habib dong. Al-Jannah fi baitika. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah malu lihat anak kecil-kecil kayak kalian pintar bahasa Arabnya waktu saya ke Madinah. Itu di sana Habib, anaknya kecil-kecil pintar bahasa Arab. Bapak Ibu merasa nggak kalau kita sering cari surga yang jauh lupa dengan yang dekat? Saya ceritakan poin-poinnya aja. Kalau dikupas satu poin bisa 2 jam 3 jam. Tiap hari kita sering minta begini sama Allah. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak soleh dan solehah. Pertanyaannya, kita sudah jadi soleh belum? Kita sudah solehah belum buat orang tua kita? Kalau belum, itulah namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Mimpi anak dibuat lebih baik dari kita. Ma fil aba fil abna. Nanti ada di buku saya. Belian. Acil, setelah sholat fardu ada zikir yang sering kita baca yang diajarkan Nabi. Salah satunya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Mohon maaf, ini amalan melatih kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi tolong catat. Tidak diterima syukurmu kepada Allah kalau engkau nggak bersyukur dulu dengan ayah ibumu.
Mau sampai berbusa mulutmu menyebut hamdalah, nggak ditoleh oleh Allah kalau engkau durhakai ibu ayahmu. Itulah makna ayat yang berangkai dan berantai dalam Quran yang nggak bisa dipisahkan. Apa ayatnya? Anishkurli wal walidain. Bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada ayah ibumu. Kalau cuma syukur dengan Allah tapi nggak bersyukur dengan orang tua, ditolak. Mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat, nanti ada di buku saya, belia. Yang ketiga, tinggal dikupas masing-masing bisa lama. Poin aja. Bapak Ibu ngerasa nggak anak-anak zaman sekarang? Masya Allah. Anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu ngerasa nggak ngomong dengan orang lain ramah banget Habib? Punten, najis Allah. Gini ngomong dengan orang tua galaknya kayak 17 jin. Manggil pasangan romantis, darling, 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 dadar, guling. Manggil orang tua, hoi, 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 hoi. Betul? Mohon maaf Pak Agung, kepada atasan kita dengan mudah lo berkata, siap komandan, laksanakan 86. Kata 86 buat atasan gampang betul dikeluarkan. Kenapa untuk orang tua selalu keluar kata pembangkangan? Buat apa mulia di luar sana kalau hina di mata orang tua sendiri? Lebih baik kita hina di luar sana asal mulia di mata ayah ibu kita sendiri. Nanti ada di buku saya. Dijamin tidak akan bisa ibu beli buku saya di toko-toko bangunan, kecuali di tempat pengajian. Bapak Ibu ngerasa nggak anak zaman sekarang tangan orang dicium-cium bolak-balik? Tangan orang tua nyiumnya begini. Sejak kapan hidung kalian pindah di sini? Ini korban sinetron, betul? Kadang-kadang di jidat. Anak-anak jangan nanti salaman begini, nanti hidungmu dipindahkan Allah sendiri. Di jidat. Tahun depan di ketiak, benar-benar. Saya diajarkan guru saya, kalau mau jadi berkah, cium tangan orang tua bolak-balik. Anak-anak praktekkan mulai hari ini. Kamu cium tangan ayah ibu bolak-balik, berkah hidup. Buktikan. Al-barokah ma'aka diriku. Orang tua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki mau berkah. Cium bolak-balik. Habib rada-rada mau kasih, nikmati aja. Berkahnya yang diambil. Bujur. Anak-anak zaman sekarang Habib, gaji pertama dia dapat, siapa yang lebih dulu bangga di traktir? Teman satu kantor, bukan kayak ibunya. Sama teman, gak pelit sama orang tua hitung-hitungan. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Anak zaman sekarang makan keramat, jauh-jauh didatangin keramat, hidup dan ngurusin. Orang tua itu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya jangankan mendoakan, nyumpahin bisa jadi doa. Orang tua itu doanya makbul, sumpahnya manjur. Anak-anak masih ingat gak ada cerita terkenal di Padang, legenda anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Bantu saya dong, namanya siapa? Malin Kundang. Dari namanya siapa? Malin Kundang. Itu baru Malin Kundang, belum yang Malin Bansos. Lagi Malin orang ya gitu. Betul. Adil. Anak zaman sekarang ini orang tua masih ada, malas nyium tangannya, malas nyium keningnya, malas nyium pipinya. Sudah meninggal dunia, masuk kubur baru nangis-nangis nyium batu nisannya. Orang tua masih hidup, tidak punya waktu mengunjungi rumah dan kampungnya. Sudah meninggal dunia baru sibuk mendatangi kuburannya. Orang tua masih sehat, malas betul menelponnya, berkomunikasi, mendengar suaranya. Sudah meninggal dunia baru sibuk ngajak ngomong kuburannya. Itu namanya mencari surga yang jauh lupa dengan yang dekat. Semuanya saya kupas tuntas di buku saya. Lihat, saya pastikan yang baca buku ini nangis terseduh-seduh. Buku ini berkahnya luar biasa. Lebih dari sekian puluh tahun saya nulis buku ini. Dari tahun 2010 sampai sekarang berkahnya la ilaha illallah.
satu buku ini bisa menggaji seluruh karyawan saya. Berkah orang tua. Jangan main-main nangis kalau baca bukunya. Soalnya saya pernah membuktikan dahsyatnya buku ini. Saya lagi ceramah di suatu kampung yang datang jamaah ribuan, hidup semuanya. Tiba-tiba nampak seorang preman diam-diam duduk di majelis, badan bertato, rambut gondrong, muka serem, masih mode usia. Saya terharu. Saya panggil preman itu ke panggung. Saya hadiahkan buku saya ini, masih di plastik loh, belum dibaca, baru dipegang. Itu preman menangis meraung-raung, Pak Camat. Saya tanya dia, abang, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Dan buku ini sudah diangkat jadi film. Nanti filmnya saya bagikan lewat WA yang tadi dicatat. Tonton ya, anak-anak tonton film Habib. Ada 4 episode, judulnya sama Habib. Ada surga di rumahmu, sukses di disco. Buktikan film saya keren, nontonnya nggak cukup bawa tisu. Buktikan, bawa kan ibu. Menangis ya. Tapi kalau sudah nonton filmnya jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Biar ngasih semangat tim film kami. Karena ada 7 film lagi yang akan dibikin. 7 film layar dakwah, 7 film layar lebar dakwah. Siapa tahu nanti saya syuting di Kalimantan Selatan. Saya sudah dapat beberapa titik di Kalimantan Selatan. Insya Allah nanti syuting di Saya akan syuting di Kalsel. Alasannya apa? Kalsel itu kota yang hebat, satu-satunya provinsi yang memiliki negara di dalamnya. Insya Allah nanti saya syutingnya di Sudan, Sungai Danau, Tarim, Tanjung Lemak, Amsterdam, Amuntai masuk danau, Kanada, Kandang-Kandang. Aceh mau ikut main di film saya? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segmen terakhir, yang terakhir. Ini intinya. Hadir, ini intinya. Saya ingin mengajak semuanya coba tutup mata. Yang ingin keluar dari majelis ini mendapatkan berkah, buktikan. Dapat berkah, dapat perubahan dalam hidupnya. Saya minta semuanya coba kita bermuhasabah. Kita tutup mata. Anak-anak yang sayang dengan ayah ibunya, tutup matanya, tutup mulutnya, tutup matanya, hentikan semua kegiatannya. Bayangkan wajah orang tuanya masing-masing. Semuanya kita bermuhasabah. Keluar dari majelis ini, kalau betul-betul ikuti muhasabah ini, nanti yang punya kesulitannya diangkat oleh Allah. Yang punya hajatnya dikabulkan. Ternyata Habib yang menghambat doa hajat menggantung gak nyampe kepada Allah, faktor kedurhakaan. Selama orang tua belum ridho, mimpi dapat ridho Allah. Kunci sukses dunia akhirat ada di antara bibir orang tua. Kalau mereka sudah bilang ridho, nah aku ridho, langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat mengaminkan doa kita. Semuanya saya mohon, aminkan suasana, lupakan semua urusan duniawi yang sering melalaikan kita dengan surga terdekat kita. Semuanya anak-anak yang ngomong lagi doa berarti dia anak yang gak sayang dengan orang tuanya. Semua tutup mulut, tundukkan kepala. Bayangkan wajah orang tua. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah sore ini engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan mereka. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang memeluk tubuhnya.
hadirkanlah semua kenangan yang sangat indah antara dirimu dengan ayah ibu. Lalu tanyakan dalam hati kecilmu, kebaikan apa, pengorbanan apa yang sudah engkau berikan untuk membahagiakan ayah ibumu? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah ketimbang memberi, lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong kita bermimpi bisa meraih syurga dari ilahi. Istighfar, wahai saudaraku. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridha. Lalu dengan sombong kita bermimpi bisa meraih syurga dari Allah. Istighfar, wahai saudaraku. Ketahuilah, seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, tapi 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, tapi 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Teruslah menundukkan kepalamu. Yang selama ini mungkin kepala itulah yang pernah engkau angkat di hadapan ayah ibu. Yang mungkin kepala itulah yang sering menatap wajah ayah ibunya dengan tatapan kebencian dan amarah. Tundukkan kepalamu. Bayangkan semua kesombongan apa yang pernah kau lakukan di hadapan mereka. Dan ketika mereka melihat engkau sombong di hadapannya, mereka hancur hatinya. Padahal kita lahir dari rahim mereka. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang paling engkau sesali, yang pernah engkau perbuat kepada ayah ibumu. Menangislah engkau hari ini, menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau seandainya yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memusuhi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah bakhil kepada mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, teruslah mengatakan kebodohan dan kesalahan apa yang paling kau sesali yang kau lakukan kepada ayah ibumu. Menangislah kau hari ini
sebelum Allah menyiapkan anak-anakmu akan membalasmu dengan perbuatan yang lebih gila dan lebih dahsyat. Istighfar kepada Allah. Begitu banyak goresan luka, begitu banyak goresan kezaliman yang kita tancapkan di hati mereka. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada mereka, ya Allah. Jangan kau jadikan anak kami kelak lebih gila dari apa yang pernah kami perbuat. Kami mohon, ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan dulu engkau cabut nyawa mereka sebelum kami memperbaiki semua kesalahan kami. Jangan engkau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan engkau kunci mulut mereka, ya Rabbana, sebelum kami berhasil mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Bagaimana mungkin kami bisa mendapatkan ridho sementara ridho mereka sampai mati belum pernah terdengar di telinga ini. Ya Allah, berikan kami kesempatan kedua, ya Allah, untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Kami belum siap melihat jenazah mereka, ya Allah. Kami belum siap memandikan jasad mereka, ya Rahman. Kami belum siap, ya Allah, mengkafani tubuh mereka. Kami belum siap menggendong jasad mereka ke dalam kuburnya, ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, ya Allah. Kami mendapatkan suasana ketika kami berada di padang Arafah. Kanan kiri kami memeluk ayah ibu kami, ya Allah, menanti saat-saat mustajabah ketika engkau menerima taubat dan doa, sementara mereka mengiring dengan ridhonya, ya Allah. Kami cinta dengan mereka, ya Allah. Jangan engkau wafatkan dulu mereka, ya Allah, sebelum kami berbakti, ya Allah. Sehatkan badannya, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Kuatkanlah ibadahnya mereka, ya Allah. Demi Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazah mereka terbalik di hadapan kita. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok kita lah yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang ditakdirkan Allah akan memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Teruslah menyesali, teruslah memarahi semua kebodohan apa yang pernah kau lakukan kepada ayah ibu. Jadikan tangisanmu ini menjadi bukti penyesalan dan taubatmu. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah wafat, ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah wafat, ya Allah, sayangilah mereka, ya Allah,
seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskanlah kubur mereka ya Rahman, ujari dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinnah. Kami menyesal pernah melupakan mereka ya Allah. Kami menyesal pernah menerduakan mereka di hati ini ya Allah. Kami menyesal pernah membentak, membenci dan memusuhi mereka. Kami rindu dengan mereka ya Allah. Kami rindu. Kami rindu. Kami merindukan suasana bisa bercanda dengan mereka ya Allah. Kami membayangkan suasana bisa sholat berjamaah dengan mereka. Kami merindukan bisa haji dan umrah dengan keduanya. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kehidupan mereka ya Allah. Kalau seandainya ya Allah, kalau seandainya hari ini mereka ada di hadapan kami ingin memegang erat kedua tangan mereka. Kami ingin mencium pipi dan kening mereka. Kami ingin memeluk tubuh mereka. Kami ingin membisikkan ke telinga mereka bahwa kami menyesal sudah memboleskan luka di hati mereka. Kami rindu ya Allah, kami rindu dengan ayat ibu kami. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka pergi dan hilang selama-lamanya dalam hidup kami. Terimalah taubat kami ya Allah. Jangan Engkau azab kami ya Allah karena kedurhakaan ini. Kami hanya punya satu harapan ya Allah. Bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga bersama dengan Nabi-Mu. Hari ini terimalah taubat kami ya Allah. Semuanya kita bertobat berjamaah. Biar Allah angkat semua kesulitan hidup kita. Biar Allah lapangkan hidup kita. Biar Allah berkahi kita dan keluarga kita. Biar Allah jawab niat dan hajat kita. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya titip pesan. Masih ada kesempatan untuk kita membalas kebaikan mereka. Tidak ada kata berhenti untuk berbakti. Kalau kemarin kita bikin mereka menangis, hari ini kita kirim amalan yang membuat mereka tersenyum. Imam Ali pernah dititipkan pesan oleh Rasul, ya Ali, tasaddaq ala mauta, bersedekahlah buat mayit-mayitmu. Fa inna lillahi ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatal ahya ilaihim. Ketika kita bersedekah niat buat ayah ibu, malaikat khusus membawa sedekah kita menyampaikan kepada mereka. Kata Nabi, fayafrahuna biha, mereka dapat sedekah dari kita, mereka bahagia. Asyadda makanu yafrahuna fid dunya, lebih bahagia ketika mereka masih hidup pernah dapat hadiah dari kita. Maka Bapak Ibu, di depan saya bukunya masih ada sisa sedikit. Hari ini kita lelang
Niatkan infaknya jadi penghapus kedurhakaan kita. Hadiahkan buat arwah ayah ibu yang sudah wafat. Kalau yang masih hidup, minta sama Allah sedekah itu jadi mengangkat penyakit ayah ibu kita, di husnul khatimahkan wafatnya. Niatkan bukunya jadi jalan hidayah anak cucunya. Kabar baiknya yang ikut berinfak ini, insya Allah Habib, mohon doanya, infaknya tidak harus bayar hari ini, tapi buku bisa dibawa pulang, hadiahkan anak cucunya, bayar bisa nyicil. Saya hadiahkan bukunya, nanti dapat langsung tanda tangan asli dari saya. Niatkan bukunya jadi asbab hidayah anak cucu. Infaknya kita niatkan jadi amal buat kita dan ayah ibu kita di alam barzakh. Uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-sering kasih hadiah buat mayit-mayit kamu. Apa hadiah buat mayit? Dua. Satu doa, dua sedekah. Niatkan sedekah buat orang tua. Niatkan berkah insya Allah. Hari ini kita lelang dan Habib insya Allah keuntungan dari lelang buku ini, ibu ikut ambil membiayai ada 12 orang penghafal Quran yang akan kita berangkatkan ke Yaman. Dari yang semua hadir ini, kalau ada keluarganya, tetangganya, keluarganya hafal Quran anaknya 20 juz minimal, maksimal 30 juz habis, nggak boleh lebih dari 30. Syaratnya anak yatim didahulukan. Kedua, orang miskin. Nanti laporkan ke handphone saya, akan didata lewat program Al-Hafsyi, Gerakan Al-Hafsyi Peduli, bersama Ajwa, bersama buku, semua keuntungan-keuntungan kita pakai jadi beasiswa penghafal Quran pergi ke Yaman Hadramut. Saya sudah dapat asisi dari Habib Umar, insya Allah 6 perempuan, 6 laki-laki. Nanti pulang 6 tahun dia pulang, dia jadi berkah buat orang tuanya, jadi berkah buat kampungnya. Gratis, nggak bayar. Dari mana? Dari kita untuk kita. Ibu kalau nggak bisa lagi jadi ulama, masih punya kesempatan dapat pahala seperti ulama, ikut andil mengkader ulama. Kalau nggak mungkin lagi menghafal Quran, usia sudah tua, jangankan menghafal surah, nama cucu sering lupa. Maka ikut andil gerakan Quran, mencetak penghafal Quran, pahalanya sama. Ustaz Tua silakan berdiri. Akan dilelang berapa? Tidak harus bayar hari ini Pak, cukup angkat tangan. Nanti tim Ustaz Was akan mencatat nama, diambil nomor handphonenya, dititipkan nomor rekening. Nanti bisa dibayar besok, lusa bisa dibayar. Buku sudah bisa langsung dibawa, hadiahkan karena cucunya. Baik, kita lelang di angka 500.000 rupiah, angkat tangannya, tidak harus bayar hari ini. Bisa dibayar nyicil, bukunya langsung diberikan plus tanda tangan. Bismillah, ada yang berani, Masya Allah, satu orang Allah pilih. Silakan tim di belakang. Yang mengangkat tangan bukan karena suara saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Yang mengangkat tangan Habib kita akan lihat dia orang yang disayang dan dipilih oleh Allah. Masya Allah, Umi bersyukur. Silakan tim lebih cepat, silakan. Kita menuju ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tangan. Ayo. 6, 7, 8. Biar dia mendekat. Tim langsung catat. 8, baru 8, 9. Masya Allah. Ayo pas Sabikul Khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak harus lihat ini. 10, 11, 12, 13, 14. Angkat tangan lagi. 14, 15, 16, 17. Masya Allah. Kita ngobrol dulu sebentar si Umi. Assalamualaikum Umi. Nama siapa? Jamila. Langsung dicatat. Hari ini Allah sayang melindungi. Niatnya untuk siapa 500.000? Niat 500.000 untuk siapa? Berkah dunia akhirat. Baik, kita berikutnya. Luas, silakan yang berikutnya. Silakan langsung dicatat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Ibu Koryati. Allah memilih ibu hari ini. Niatnya untuk siapa? Untuk Indah, untuk Bapak. Walaupun belum bayar, begitu bilang untuk arwah, detik itu sudah ditransferkan ke rekening akhiratnya. Dapat buku, plus tanda tangan, dapat pahala. Yang ketiga,
Silakan. Yang ketiga, UAS timnya lebih cepat diangkat. Yang ketiga, baik. Nama siapa? Nama Hajah Jamila. Berniatnya untuk siapa? Untuk orang tua. Barakallahu fiik. Yang berikutnya. Baik. Dengan siapa nama? Ibu Dewi. Berapa? Niatnya untuk siapa? Untuk ayah ibu. Barakallahu fiik. Langsung catatkan. Temui Ustaz UASnya. Baik. Baik. Bapak Ibu, karena saking banyaknya bingung, panitianya nggak siap, langsung temui Ustaz UAS, temui panitia yang pakai rompi hijau, ya, temui Ustaz UAS, ambil bukunya, nanti ambil Siap, nomor kawan, rekeningnya, monitor. bayarnya bisa nanti, insya Allah berkah, niatkan buat orang tua. Ini kesempatan kasih hadiah buat anak cucunya, insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.